Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Ekawati Amina SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10, unit kerja SD Negeri 11 Sarwanging, Kabupaten Bangtaeng, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam. 2. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Di sini, saya mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal, dalam pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya lebih cenderung menyamaratakan kemampuan anak dan melakukan pembelajaran dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu, dan saat saya memberikan pertanyaan, mereka hanya diam. 5. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain: 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber mana yang akan dijadikan sebagai sumber belajar. Tugas guru hanya menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. 2. Pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat pada proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengonstruksi pengetahuannya. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar, dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana saya sebagai pamong harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, mempelajari modul 1.1, saya dapat merubah perilaku saya, antara lain: 1. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. 2. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. 3. Lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai dengan kodrat. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3.
menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. 6. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulannya adalah, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Terima kasih. Bergerak, tergerak, menggerakkan.